Jackie Ickx, legenda balap dunia, pernah bilang, "If you want to win, you go to Formula One. If you want to experience an adventure, you go to Dakar." Dakar bukan sekedar balapan, ini adalah tempat di mana mimpi dan maut hanya dipisahkan oleh putaran roda. Selama hampir 5 dekade, ribuan orang mencoba menaklukkan gurun, banyak yang gagal dan sebagian kecil menjadi legenda. Di sini kita bakal bedah sejarahnya, mesin-mesin penakluk gurun, hingga kabar paling membanggakan kembalinya Sang Merah Putih di Dakar 2026. Let's go guys! Legenda besar lahir dari sebuah kesalahan fatal. Tahun 1977, petualang Prancis bernama Thierry Sabine tersesat di gurun Tenere saat ikut rally Abidjan to Nice. Alih-alih trauma, Sabine justru jatuh cinta dengan keganasan gurun. Ia membawa visi gila, balapan dari Paris menembus Sahara dan berakhir di Dakar, Senegal. Pada 26 Desember 1978, rally perdana dimulai dengan modal peta kertas dan kompas. Dakar menjadi kiblat balap off-road paling ekstrim di planet bumi. Karena ancaman terorisme di Afrika tahun 2008, rally ini sempat pindah ke Amerika Selatan selama 1 dekade, sebelum akhirnya menetap di hamparan pasir Arab Saudi sejak 2020. Di sini terdapat empty quarter, gurun tak berpenghuni terbesar di dunia. Oh my god! Wow! Yang menjadi ujian akhir bagi siapapun yang berani melintasinya. Dakar berevolusi dari petualangan amatir menjadi industri balap bernilai miliaran dolar. Money! Namun rohnya tetap sama, ujian murni bagi fisik dan mental manusia. Untuk menaklukkan medan yang sanggup menghancurkan suspensi baja dalam hitungan jam, pabrikan dunia berlomba menciptakan teknologi yang paling ekstrim. Di kategori mobil, Mitsubishi Pajero adalah raja abadi dengan rekor 12 kali kemenangan. Nice. Namun sekarang era telah berubah. Kita melihat Audi RS Q e-tron, mobil listrik futuristik yang membawa generator mesin di dalamnya untuk mengisi baterai di tengah gurun. Sebuah bukti bahwa masa depan otomotif tetap bisa tangguh di medan maut. Selain mobil, ada kelas truk seberat 10 ton yang sanggup terbang melintasi bukit pasir dengan tenaga lebih dari 1000 horsepower. Dan yang paling hardcore adalah kelas motor, di mana pembalap harus berdiri sekitar 10 jam sehari sambil navigasi manual tanpa perlindungan kabin sedikit pun. Setiap komponen kendaraan Dakar, mulai dari sistem auto inflation pada ban hingga filter udara khusus pasir, dirancang hanya untuk satu tujuan, yaitu adalah bertahan sampai garis finish. Nama pertama yang wajib disebut adalah Stefan Peter Hansel, sang Monsieur Dakar dengan rekor 14 gelar juara. Ia memiliki insting membaca tekstur pasir yang tidak dimiliki orang lain. Lalu, ada Carlos Sainz Senior, legenda WRC atau bapaknya Carlos Sainz Junior yang ada di F1. Di usia yang 60 tahun, masih sanggup menjuari Dakar berkat disiplin yang baja. Jangan lupakan, Nasser Al-Attiyah, pangeran Qatar yang menganggap gurun sebagai halaman belakang rumahnya. Serta Jutta Kleinsmith, satu-satunya wanita yang pernah juara umum Dakar pada tahun 2001. Mereka adalah bukti, di Dakar kemenangan bukan hanya soal kecepatan, tapi soal ketelitian, kesabaran, dan mentalitas pantang menyerah. Dakar adalah balapan waktu akumulasi. Waktu yang ditempuh di tiap tahap atau special stage dijumlahkan dari hari pertama hingga hari akhir. Namun, pemenang ditentukan oleh siapa yang paling sedikit terkena jebakan aturan. Ada penalti berat bagi yang melewati titik koordinat rahasia atau waypoint, melanggar batas kecepatan di zona pemukiman, atau menerima bantuan mekanik ilegal pada marathon stage. Khusus kelas Dakar Klasik yang diikuti tim Indonesia, penilaiannya menggunakan sistem regularitas. Driver tidak boleh asal ngebut, mereka harus menjaga kecepatan rata-rata yang ditentukan oleh panitia secara presisi. Terlalu cepat atau terlalu lambat sedikit saja, penalti akan menghujani catatan waktu mereka.
Jadi, di Dakar, konsistensi adalah segalanya. Satu kesalahan navigasi bisa menghanguskan keunggulan waktu yang sudah dibangun berhari-hari. Inilah momen yang bikin bulu kuduk berdiri. Setelah absen selama 15 tahun, bendera merah putih akhirnya kembali membelah badai pasir Arab Saudi pada tahun 2026. Kita nggak tanggung-tanggung. Indonesia menurunkan 2 macan gurun di kelas Dakar Klasik, yaitu Julian Johan dan Semi Zaki Barituan. Mari kita bedah jagoan pertama kita, Julian Johan atau yang akrab disapa JJ. Bagi JJ, Dakar 2026 adalah bukan sekedar kompetisi. Sebagai putra dari pereli legendaris Ismail Johan, JJ tumbuh besar dengan cerita-cerita tentang keganasan rally. Dakar adalah mimpi masa kecilnya yang kini ia wujudkan dengan persiapan yang gak main-main. JJ turun menggunakan Toyota Land Cruiser VX100, mobil yang ia bangun dengan riset mendalam dan dedikasi penuh. Ia bukan tipe pembalap yang cuma terima kunci. JJ terlibat langsung dalam memastikan setiap inci VX100-nya siap dihajar dengan suhu ekstrim dan medan yang heavy duty. Di sampingnya, duduk Mathieu Montplaisir, navigator pro asal Prancis yang sudah khatam dengan karakter gurun Arab. Kombinasi antara passion yang besar, JJ, dan pengalaman internasional Mathieu adalah ancaman serius bagi lawan-lawannya. Lalu kita punya sang jagoan senior, Semi Zaki Barituan. Meski beliau dikenal sebagai tokoh besar Land Rover Indonesia, untuk misi nasional ini, Semi memilih Toyota Land Cruiser VX80. Kenapa? Karena bagi offroader sejati, VX80 adalah tank yang tak bisa dihancurkan. Sistem solid axle-nya jauh lebih tangguh saat diajar medan batu tajam di lintasan Arab Saudi. Tapi, VX80 ini tidak akan bisa sampai garis finish tanpa otak di kursi sebelah. Disinilah letak kengerian tim ini. Semi didampingi oleh navigator profesional kelas dunia asal Lituania, yaitu Ignas Donaravicius. Kehadiran Ignas bukan main-main. Dia membawa standar navigasi Eropa yang super presisi. Kolaborasi antara ketenangan dan pengalaman mereka berempat inilah yang bikin tim Indonesia diperhitungkan Dakar 2026. Dakar 2026 bukan cuma soal trofi, tapi soal keberanian menantang maut demi harga diri bangsa. Perjalanan 8.000 km ini semenjak video ini dibuat sudah masuk stage 4 mau ke 5. Dan mereka butuh suntikan semangat dari kita semua. Nah, buat kalian yang mau kasih dukungan nyata, kalian bisa pantau terus perkembangan posisi mereka dan beri dukungan untuk JJ dan Semi melalui kanal resmi mereka di Instagram maupun di website dakar.com. Dukungan kalian di sana bakal jadi bukti ke dunia kalau fans otomotif di Indonesia itu yang paling solid. Kasih semangat di kolom komentar di bawah ya, karena doa kalian adalah bahan bakar mereka untuk berjuang di tengah badai pasir. Jika kalian ingin info detail terkait kelas yang ada di Dakar, boleh komen di bawah juga ya. Like kalau misalnya kalian bangga merah putih kembali ke Dakar, share video ini agar makin banyak yang tahu, dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Gua Dika, sampai jumpa di garis finish. Stay safe di jalan dan sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.